Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurmatasari dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membawakan review jurnal yang berjudul Training, Design, and Management of Flexible Engineering System and Empirical Study Using Simulation Games, yang artinya yaitu pelatihan desain dan manajemen sistem rekayasa fleksibel studi empiris menggunakan game simulasi. Oke, lanjut. Untuk latar belakangnya yaitu sistem iridium adalah contoh sistem rekayasa yang didefinisikan secara luas sebagai artefak sosioteknis yang memenuhi fungsi penting bagi masyarakat untuk perawatan kesehatan, pembangkit listrik, dan pasokan telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Sistem skala besar seperti itu biasanya beroperasi untuk waktu yang lama dan pasti akan menghadapi berbagai kondisi yang berubah selama masa manfaatnya dalam hal lingkungan pasar, peraturan, dan teknologi. Namun, pendekatan standar untuk analisis dan desain sistem sering berfokus pada pengoptimalan desain dan manajemen dalam kondisi deterministik. Ini mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan dampak ketidakpastian pada kinerja siklus hidup dan nilai potensial dari fleksibilitas. Seperti yang terlihat dalam kasus iridium, pendekatan semacam itu dapat menimbulkan sistem rekayasa yang kaku dan tidak dapat mengatasi perubahan kondisi dengan baik. Pertimbangan ini menimbulkan pertanyaan penting untuk penelitian rekayasa sistem, bagaimana cara melatih desainer, pengambilan keputusan, atau perencanaan secara lebih sistematis untuk mempertimbangkan ketidakpastian dan fleksibilitas secara produktif dalam desain dan manajemen sebagai cara untuk meningkatkan kinerja siklus hidup. Apa sih dampak pelatihan semacam itu terhadap kinerja siklus hidup dan kesan pengguna? Pertanyaannya, bagaimana menghasilkan fleksibilitas dalam sistem skala besar dieksplorisasi. Lanjut. Untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan itu, maka makalah ini mengusulkan serangkaian prosedur pelatihan baru dan melanjutkan untuk mengevaluasinya secara eksperimen dengan meminta insinyur sistem merancang dan mengelola contoh sistem rekayasa fleksibel yang beroperasi di bawah ketidakpastian, prosedur pengeksploitasi gagasan fleksibilitas sebagai cara untuk menangani ketidakpastian secara proaktif dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja siklus hidup sambil memberikan kesan yang baik kepada pengguna untuk pengguna praktis. Lanjut. Pendekatan game simulasi yang digunakan di sini terinspirasi dari pengerjaan game yang serius, like Void dan Herder. Menjelaskan bahwa game yang serius menyediakan lingkungan yang berfokus pada pengalaman eksperimental berbasis aturan dan interaktif di mana peserta belajar dengan mengambil tindakan dan dengan mengalami efeknya melalui mekanisme umpan balik yang sengaja dibangun di dalam dan di sekitar game. Game serius berguna untuk pendidikan dan praktik rekayasa sistem untuk memahami dinamika pengambilan keputusan yang kognitif. Misalnya nih, permainan bir telah digunakan untuk menyoroti sejumlah prinsip utama. Dalam manajemen rantai pasokan, Meijer dan kawan-kawannya memvalidasi metode organisasi yang berbeda untuk mengelola kapasitas kargo kereta api yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Permainan serius juga digunakan untuk memahami agensi dan asimetri informasi yang timbul dari interaksi multi-stakeholder ini, membantu dengan visualisasi, memprovokasi pembacaan aktif, dan memfasilitasi kerjasama jaringan. Oke, lanjut. Nah, ini ada eksperimen yang dilakukan untuk mempelajari berbagai teknik pelatihan yang berfokus pada fleksibilitas dalam desain dan manajemen sistem rekayasa. Yang pertama adalah penyiapan awal. Nah, penyiapan awal ini ada beberapa tahap. Yang pertama, masalah sistem rekayasa. Sistem rekayasa yang menarik adalah sistem EMS perkantoran perkotaan yang menyediakan layanan ambulans di kota besar di Asia. Tujuannya adalah untuk menentukan konfigurasi tapak dan alokasi ambulans. Di sini disebut sebagai desain sistem untuk menghasilkan kinerja yang baik. Indikator kinerja utama atau KPI adalah yang pertama, tingkat respon yang cepat, yaitu presentase panggilan yang ditanggapi dalam waktu tertentu. Yang kedua, presentase panggilan yang jelang. Yang kedua,
biaya operasional, dengan keterbatasan anggaran, KPI ini dipengaruhi oleh beberapa sumber ketidakpastian jangka pendek dan jangka panjang seperti tingkat insiden pada waktu yang berbeda dalam sehari, kondisi lalu lintas, konstruksi populasi baru dan kawanan industri, dan perubahan demografis secara keseluruhan. Next. Yang kedua ada peserta. 46 peserta adalah bagian dari penelitian ini. Mereka direkrut dari program pasca sarjana di bidang teknik industri dan sistem di lembaga terkemuka di Asia. Yang ketiga ada pengaturan DOE, yaitu 8 kondisi perawatan dievaluasi terdiri dari 3 faktor, yaitu modul fleksibilitas, kuliah. Next. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu model komputer. Sebuah model komputer dirancang untuk menilai kinerja sistem secara kuantitatif setelah serangkaian keputusan. Misalnya seperti Carding dan kawan-kawannya menggunakan model arus Caster-Disconto yang dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo untuk menilai kinerja ekonomi dari berbagai konsep desain fleksibel dalam masalah rel esat. Simulasi kejadian diskrit atau DES, antrian, dan teknik permodelan lainnya dapat digunakan. Model DES terdiri dari pembuatan dan penanganan insiden. Pembuatan insiden dilakukan sebelum permainan dimulai. Daftar kejadian baru dihasilkan secara stokastik dari daftar data kejadian nyata. Penanganan insiden dilakukan selama pertandingan. Yang pertama, generasi insiden. Yang kedua, penanganan insiden, yaitu setiap kejadian yang dihasilkan pertama-tamanya secara acak ditugaskan ke salah satu elemen PC di peta. Menurut distribusi geografisnya seperti yang dilakukan oleh Ong dan kawan-kawannya, karena distribusi insiden menggunakan kode pos, pemetaan dilakukan untuk mengubah setiap kode menjadi distribusi berdasarkan grid. Ketika insiden terjadi, ambulans dikirim dari stasiun terdekat ke lokasi kejadian. Ambulans tidak akan menanggapi insiden pertama yang diselesaikan. Juga tidak dapat merespon dalam perjalanan kembali ke stasiun. Mesin simulasi mensimulasikan dan merekam kejadian dan interval waktu yang terkait dengan panggilan darurat biasa. Next. Langkah yang ketiga yaitu game simulasi. Permainan simulasi melibatkan banyak putaran yang mewakili perjalanan waktu yang dipercepat. Dalam pengaturan kolaboratif atau berurutan tergantung pada karakteristik masalah sistem rekayasa. Permainan dapat dimainkan menggunakan bahan perangkat keras atau melalui antarmuka pengguna grafis atau GUI berbasis komputer. Jika bahan perangkat keras yang digunakan misalnya papan, uang, dan aksesoris, data atribut keputusan yang misalnya sumber daya yang dihabiskan dan urutan keputusan harus disimpan secara terpisah dalam model untuk mengukur dampak siklus hidup kuantitatif. Ini mungkin memerlukan permainan ketat, yaitu master game, untuk memasukkan atribut ini secara manual. Jika GUI berbasis komputer digunakan seperti dalam makalah ini, atribut keputusan dapat dihubungkan langsung dengan model komputer yang dijelaskan pada langkah 2 untuk analisis dan pengumpulan data yang lebih efisien. Konstruksi permainan didasarkan pada prinsip-prinsip permainan serius. Next. Dalam makalah ini, permainan melibatkan 10 putaran, setiap putaran sesuai dengan 3 bulan operasi. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk memaksimalkan skor total yang menangkap pengorbanan dalam hal kualitas dan biaya layanan EMS. Yang pertama yaitu kualitas layanan versus biaya operasi. Yang kedua, penghematan biaya dari sentralisasi kapasitas dan skala ekonomi terkait versus cakupan yang lebih luas dan jarak respon yang lebih pendek. Yang ketiga, menunda investasi dan menggunakan lebih banyak informasi untuk membuat keputusan versus komitmen awal dana yang menyediakan kualitas yang lebih besar untuk sumber daya. Dan yang keempat adalah fleksibilitas yang lebih besar versus biayanya untuk memperoleh fleksibilitas. Tidak ada batasan jumlah keputusan yang dapat dibuat pemain setiap putaran. Namun setiap keputusan dikaitkan dengan biaya modal yang dikurangkan dari total anggaran. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengumpulan data setiap permainan harus diatur dengan hati-hati ke dalam sesi untuk memaksimalkan pengukuran signal to noise
Struktur pretest post-test digunakan untuk membagi setiap percobaan menjadi 2 sesi. Hal ini memungkinkan pengukuran antara sinyal yang diukur dalam sesi 1 dan 2 sehingga mengendalikan berbagai faktor pengganggu. Setelah deskripsi masalah desain dan pengenalan game simulasi, sesi pertama mengukur dampak bermain game di bawah kondisi dasar, yaitu pelatihan saat ini. Dalam sesi kedua, salah satu prosedur pelatihan digunakan kecuali untuk kelompok kontrol. Setelah setiap sesi survei online memungkinkan pengumpulan data kualitatif dan informasi demografis. Sebuah debrief berikut untuk menjelaskan tujuan dari makalah ini. Nah, yang pertama ada satu struktur sesi. Di awal setiap sesi, moderator menyambut peserta, menjelaskan masalah desain, dan memperkenalkan konteks permainan. Semua peserta menerima pelatihan tentang cara menggunakan antarmuka game simulasi. Ada tahap-tahapnya, yaitu yang pertama cara melihat informasi, yang kedua bagaimana membuat tindakan yang berbeda, yang ketiga bagaimana mengamati hasil indikator kinerja yang berbeda. Peserta kemudian bermain 10 putaran di sesi pertama selama maksimal 25 menit, kemudian ikuti survei 5 menit untuk mengumpulkan informasi demografi dan kesan pengguna tentang kepuasan dengan proses hasil dan kualitas hasil yang diantisipasi pengguna. Next. Yang kedua adalah kondisi kontrol, berbagi strategi membantu mengurangi efek pengganggu dan variabel eksogen, misalnya faktor manusia dan variabel lingkungan, yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen. Struktur pretest post-test menambahkan lapisan keketatan tambahan untuk tugas kelompok perlakuan acak. Tugas acak melemahkan bias kelompok karena faktor manusia seperti tingkat kreativitas dan latar belakang pendidikan sebelumnya. Semua presentasi kuliah direkam sebelumnya untuk mengontrol variabilitas informasi. Waktu yang sama dialokasikan di setiap sesi untuk memperhitungkan kemungkinan bahwa peserta dapat lebih mengenal permainan dari waktu ke waktu. Semua game tunduk pada asumsi permodalan yang sama dalam hal parameter dan variabel keputusan, memberikan tingkat keandalan pengukuran yang lebih tinggi. Yang ketiga ada data kinerja kuantitatif mentah dikumpulkan secara real time menggunakan mesin komputer. Data survei kualitatif dikumpulkan secara online melalui Qualtrics. Model komputer mencatat dampak dari desain dan keputusan manajemen yang berbeda yang dibuat di setiap putaran dengan mengukur KPI yang relevan dan menyimpannya ke format teks ASCII standar. Misalnya, skor total selama 10 putaran dicatat untuk setiap peserta sebagai metrik kinerja siklus hidup utama, bersama dengan total waktu yang dibutuhkan untuk memainkan 10 putaran, yaitu sebagian besar peserta membuat keputusan lebih besar saat permainan berlangsung dan tidak memerlukan 25 menit. Hasil survei dicatat sebagai jumlah skor Likert untuk semua konstruksi yang diuji. Nilai untuk peningkatan skor berkisar dari 5.000 sampai 1.000 dan kemungkinan nilai hasil survei berkisar antara 30 hingga 30. Next. Langkah yang kelima adalah analisis. 49,7 1,51 M plus 7,9 L plus 14,6 G minus 2,0 ml. Langkah ini melibatkan pengukuran, respon, dan analisis. Min 5,5 mg plus 6,1 Lg minus 2,8 mlg. Statistik, tanggapan, dan penangkapan pengukuran kinerja siklus hidup kuantitatif serta tayangan pengguna kualitatif. Misalnya, menganggap semua putaran di sesi 1 mengarah ke hasil kinerja dan kinerja 1 dan kinerja 1 dan 2. Di sesi 2 sinyalnya ada 2 dan 1 diukur di bawah struktur pretest dan posttest. Kesimpulannya adalah makalah ini menyajikan hasil studi empiris tentang desain dan manajemen sistem rekayasa skala besar menggunakan game simulasi. Dengan aplikasi ke sistem EMS, ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang efek dari prosedur pelatihan yang berbeda untuk membantu peserta mempertimbangkan secara eksplisit ketidakpastian dan fleksibilitas
dengan tujuan yang dinyatakan untuk meningkatkan kinerja siklus hidup dalam menghadapi ketidakpastian. Penelitian ini menyajikan hasil studi korelasi antara variabel dependen kuantitatif dan kualitatif yang menarik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf karena masih belum paham dengan studi kasus ini atau jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.